Bapak, Ibu dosen dan seluruh jajaran Sivitas Akademika Akuntansi YPK Medan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, orang tua dan keluarga wisudawan dan para alumni. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin undangan kami. Yang terhormat para wisudawan, wisudawati, serta para mahasiswa, mahasiswi Akademi Akuntansi YPK Medan. Hadirin yang kami muliakan, kita sambut tari persembahan. Makan sirih berpinang tidak, lambanglah acara pusaka Melayu. Makanlah sirih berpinang
Hadirin yang kami muliakan, berikutnya tim prosesi memasuki ruangan. Tim prosesi memasuki ruangan upacara.
kita selesai. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulillah ajma'in. Wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa niyatana niyatal mukhlisin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Yepeca Medan beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami keluarga besar Yepeca Medan mengadakan upacara wisuda ahli madya akuntansi yang ke-39. Dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu, ya Allah, agar semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Yayasan Pembina Keluarga bermanfaat untuk diri kami. Dengan tambahan ilmu yang mereka terima, semoga semakin cerdas, tangguh, istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha mengetahui segala apa yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak sengaja. Engkau juga mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Ampunilah kami dari kealpaan dan kelalaian kami. Innaka antat tawwabur rahim. Dan sedikit pun Engkau tidak mengharapkan apapun dari kami. Yang Engkau harapkan hanya satu, menjadi anak yang baik, berhasil dan sukses. Hanya itulah keinginan kepada kami semua yang sudah hadir. Wahai ayah bunda, Engkau permata bagi kami dan cahaya di tengah kegelapan, penyejuk di saat gundah gulana, penghibur di kala duka, demi keberhasilan anak-anak tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah dan terimalah doa dan kita kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sidang terbuka Senat Akademi Akuntansi Yepeca Medan dengan acara tunggal wisuda ke-39 ahli madya akuntansi. Akademi Akuntansi Yepeca Medan tahun akademi 2021-2022 dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar ahli madya akuntansi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada hari ini di Medan, hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya, Direktur Akademi Akuntansi Yepeca Medan, menetapkan wisudawan-wisudawati untuk menyandang gelar ahli madya akuntansi. Pemindahan jumbai toga oleh Direktur Akademi Akuntansi Yepeca Medan, Bapak Sudarsono SEMM. Penyerahan ijazah
oleh Wakil Direktur 1 Ibu Mardia Hasanah Nasution Eskom MAK CAP. Audina Putri, lahir di Medan tanggal 11 Oktober 1999, anak dari Bapak Rahmansa. Fahri Anandi Dalimunti, lahir di Medan tanggal 8 Juli tahun 2000, anak dari Bapak Ermiza Dalimunti. Grettinur Matonda, lahir di Medan tanggal 10 Maret tahun 2000, anak dari Bapak Zulkifli Alwi Matonda. Indah Febrina Tampukol, lahir di Medan tanggal 10 Februari 1999, anak dari almarhumah Ibu Seriwaini Daulah. Linda Halo Muhammad Azila, lahir di Batu Muda tanggal 15 September tahun 2000, anak dari Bapak Muhammad Nawir. Putri Mutia, lahir di Medan tanggal 12 Maret tahun 2000, anak dari Bapak Win Lahuti. Siti Adinda Wolurami, lahir di Golok Masihu tanggal 13 September tahun 2000, anak dari Bapak Julhamsyah Rambe. Anissa Fikri Lestari, lahir di Medan tanggal 21 Januari tahun 2001, anak dari Bapak Abdul Rahman. Devi Supratiwi, lahir di Deli Tua 23 Juli tahun 2000, anak dari Bapak Supendi. Dewi Anggraini, lahir di Medan tanggal 15 Juni tahun 2001, anak dari Bapak Suratmi. Dia Sioran dari Pertiwi, lahir di Medan tanggal 1 Desember 1998, anak dari Bapak Budi Armaya. Anissa Putri, lahir di Medan tanggal 22 Mei tahun 2002, anak dari Bapak Soehartono. Faradiba Hasmi,
lahir di Medan tanggal 22 Maret tahun 2001, anak dari Bapak Tia Harmayansa Asih. Winnie Santika lahir di Medan tanggal 19 September tahun 2001, anak dari Bapak Lilik Mulyono. Sari Pratiwi lahir di Medan tanggal 7 Maret tahun 2000, anak dari Bapak Baharuddin. Ajeng Srinanda lahir di Medan tanggal 16 Januari tahun 2000, anak dari Bapak Saimi. Anissa Suryani lahir di Medan tanggal 11 April tahun 2001, anak dari Ibu Nur Ain. Nur Haliza lahir di Medan tanggal 17 November tahun 2000, anak dari Bapak Ishak. Nur Hasan lahir di Medan tanggal 2 Mei tahun 2000, anak dari Bapak Budiman. Rizky Amawanti lahir di Medan tanggal 24 Mei tahun 2001, anak dari Bapak Asmiani. Dinda Ayu Santika lahir di Jati Kesuma tanggal 27 April tahun 2001, anak dari Bapak Hadi Saputra. Juhasda Niza Hatika lahir di Tebing Tinggi tanggal 8 Juli tahun 2002, anak dari Abnizar Sitorus. Shirley Aulia lahir di Tanjung Morawa tanggal 14 Oktober tahun 2001, anak dari Bapak Marcose. Betty Stenbari lahir di Deli 2 tanggal 3 Juni tahun 2001, anak dari Bapak Abdul Manan.
baik alma mater. Nama baik alma mater. 3. 3. Kami alumni Akademi Akuntansi YPK Medan Kami alumni Akademi Akuntansi YPK Medan berjanji akan selalu melaksanakan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. perguruan tinggi. 4. Kami alumni Akademi Akuntansi YPK Medan Kami alumni Akademi Akuntansi YPK Medan berjanji akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. nilai-nilai kebenaran. 5. Kami alumni Akademi Akuntansi YPK Medan Kami alumni Akademi Akuntansi YPK Medan berjanji akan selalu mengabdikan ilmu yang kami miliki ke jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Indeks prestasi terbaik 1, 2, dan 3 dibacakan oleh Wakil Direktur 1, Ibu Mardiah Hasanah Nasution Eskom MAK CAP. Dipersilahkan. Kepada saudara yang disebutkan namanya, dipersilakan hadir ke depan dan dimohonkan kesediaan orang tua atau walinya untuk mendampingi putra-putrinya. Indeks prestasi terbaik 1. Nomor pokok mahasiswa 19013 dengan indeks prestasi 3,77. Saudari Winnie Santika. 2. Indeks prestasi terbaik 2. Nomor pokok mahasiswa 18004 dengan indeks prestasi 3,72. Saudari Dias Yolanda Pertiwi. 3. Indeks prestasi terbaik 3. Nomor pokok mahasiswa 19002 dengan indeks prestasi 3,68. Saudari Anissa Putri. Ya, dipersilakan kepada orang tua atau wali mahasiswa untuk mendampingi putra-putrinya yang sudah mengukir prestasi untuk indeks prestasi terbaik 1, 2, dan 3. Kami mohonkan kesediaan Wakil Direktur 3, Bapak Rahmat Dhani SE MAK CAP. Dipersilakan. Ya, tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk prestasi terbaik yang sudah mereka raih. Ini memang sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin mahasiswa Akademi Akuntansi ini banyak yang sudah bekerja sehingga mereka harus benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan prestasi terbaik ini. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk prestasi yang ketiga. Selamat kepada para peraih indeks prestasi terbaik. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya foto bersama dengan tim prosesi beserta seluruh wisudawan dan wisudawati. Dipersilahkan. YPK Medan. Hadirin yang kami muliakan, berikutnya kita sambut tari etnis Sumatera Utara oleh tim tari mahasiswa Akademi Akuntansi YPK Medan.
Kalaulah hidup tidak berbunyi, umpama pokok andai sana, umpama pokok berbuah. Ada
Hadirin yang kami muliakan, berikutnya kata sambutan. PLT Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 Medan, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentu salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya hormati keluarga besar pendidikan, saya Akademi Akuntansi Yayasan Pendidikan Keluarga. Tadi barusan saya tanya GPK ini apa ini sebetulnya? Yayasan Pendidikan Keluarga yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi khusus untuk diploma ya, diploma 3. Mungkin ada yayasannya yang kebetulan saya belum bisa mengenal benar khususnya. Kemudian Bapak Ibu undangan, khusus Bapak Ibu orang tua dan keluarga yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman saya pengelola, dan direktur, dosen juga yang hadir pada kesempatan wisuda hari ini, khusus kepada adik-adik anak-anak kami yang menjadi wisudawan pada hari ini. Pertama tentu mari biasa kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan terutama kesehatan. Kedua, kadang-kadang orangnya sempat tapi sakit, atau sebaliknya sehat tapi tak sempat. Ini kadang-kadang begitu mudah saja kita mengingatnya, tapi kita dapat dua-dua, ada kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kita hadir pada kesempatan ini. Ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pertama tentu pada pribadi pun sebagai kepala lembaga LDIKTI, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dalam pelaksanaan wisuda pada hari ini. Kalau boleh sedikit berpantun, burung tekukur terbang tinggi, terbang kesana kemari di waktu pagi, mengucap syukur kepada Ilahi Rabbi, saya bisa hadir di acara wisuda yang hebat ini. Anak darah menanam selasih ditanam di pagi hari. Itu saya mau menyampaikan ucapan terima kasih karena diundang hadir di wisuda ini. Dan untuk adik-adik anak-anak kami, anak muda jalan berempat lompat. Hari ini kalian sudah tamat, kelak kalian akan jadi orang hebat. Anak angsa jalan berempat ke tepi telaga. Hari ini kalian tamat, kita doakan segera dapat kerja. Amin. Tuh Bapak Ibu, boleh saya kasih pantun juga? Boleh ya? Anak kuda jalan berempat menjadi 5. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan anak-anak ini jadi kebanggaan keluarga. Ibu nggak usah kok ibu apanya. Bapak Ibu bikin pantun itu seperti mudah, tapi bagi saya susah gitu ya. Ya karenanya tepuk tangan saya sudah senang gitu. Hadirin yang berbahagia, saya barusan wisuda, acara wisuda di hotel. Ini hebat nih, wisudanya sekarang dari hotel ke hotel. Ini Hotel Kolonia, tadi Hotel Tiara. Tadi kampus Universitas Haji. Itu banyak bidang kesehatan. Tanya ke Pak staf di LDIKTI, kita di mana ini setelah ini ya TK? Itu bidang apa? Bidang duit Pak. Duit. Accountancy, ya kan? Accounting. Wah hebat dong saya bilang. Ada prodi yang lain? Enggak, cuma satu-satunya. Kan? Tadi jumpa dengan Pak. Tadi di lift, Pak ini yang keberapa? Ternyata catatan itu 39 ya. Berarti ini umurnya sudah 15 lebih ya? 30 berapa tahun Pak? 40-an ya? Iya. Kalau 40 tahun mungkin udah jadi universitas besar kali ya, kalau dari usianya ya. Artinya sekaligus saya sampaikan,
monggo Pak, silahkan dikembangkan kampusnya ya. Saya pikir memang pilihannya bagus, mengambil konsentrasi di satu bidang. Tapi dengan perubahan sekarang, yang sekarang terjadi perubahan, apalagi kita kenal dengan ada revolusi industri, revolusi digital, mau nggak mau ini menjadi kebutuhan. Dan kampus harus merespon ini. Ya. Maksud saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, kan, akuntansi jangan dipandang hanya hitungan untung rugi, uang masuk, uang keluar. Saya kira bukan itu. Akuntansi itu bisa masuk ke dalam berbagai bidang. Pemerintahan itu ada akuntansi pemerintahan. Perbankan sudah pasti. Industri, Pak. Pertanian, pakai. Perikanan, tentu. Pariwisata, apalagi. Coba. Tidak ada satupun yang nggak bisa dilepaskan dari kompetensi, kebutuhan akan kompetensi yang namanya akuntansi. Itu akuntan. Apalagi sekarang dengan suasana yang makin terbuka, transisi globalisasi, ini kita tidak bisa elakkan. Kalian mendengar ada investasi yang sedang ditanamkan di Kuala Tanjung. Kalian mungkin mendengar informasi ada investasi yang sedang ditanamkan di Semangke. Itu tuh di Sumatera Utara. Kalian dengar ada yang namanya Caldera. Itu tourism. Kalian dengar di berbagai kabupaten kota itu didorong untuk sebagai potensi bidang pertanian dan lain sebagainya. Itu semua tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan tenaga yang punya kompetensi di bidang akuntansi. Saya mau ngomong apa sebetulnya ini? Bingung adik-adik ini. Ngerti kan ya Pak, waktu mau ngomong apa? Yang mau sampaikan adalah prospek kalian itu tidak sempit, tidak kecil. Loh, yang datang ke Semangke itu siapa? Tenan-tenannya itu bukan tenan orang ngomong Jawa ya, tenan. Tenan itu pemodal. Pemodalnya itu asing. Korea, Inggris, Jepang, China, negara Eropa, negara Timur Tengah masuk ke situ. Sumber daya alam kita itu besar. Yang pasti di depan mata itu ada sawit. Perintah punya kebijakan tidak mau lagi membuat sawit itu hanya dijual sawitnya saja atau minyak CPO saja. Makanya di Semangke itu saya sudah ke sana, itu akan ada hulu dan hilir. Industri hulu itu bahan-bahan kasar, hilir itu bahan jadi. Kosmetik, sabun, makanan, margarin, macam-macam itu ada di situ. Begitu ada transaksi barang, maka ada transaksi uang. Siapa yang harus di situ? Saya pergi ke Kuala Tanjung. Saya tanya-tanya, ini berapa dibutuhkan tenaga kerja di sini? Tidak kurang 250.000 orang. Dengan berbagai latar belakang kompetensi. Pasti di dalamnya ada kalian. Saya pernah mendengar informasi dari teman saya, pernah bekerja di Jepang, lalu dia pulang sekarang. Industri perusahaan di Jepang sekarang ini mulai kesulitan dalam hal human resources, sumber daya manusia. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan tren kependudukan. Tren kependudukan Jepang itu negatif, termasuk Korea. Maksudnya apa Pak? Orang-orang mudanya nggak mau berumah tangga, maunya hidup senang sendiri. Walhasil apa? Minus penduduknya, yang lahir nggak ada. Yang tinggal siapa? Yang tua-tua. Jadi kalau dibuat dalam bentuk diagram, itu cenderungnya berat ke kanan gitu. Umur tuanya yang banyak. 2016 sampai 17 ketika saya ke sana terkejut saya dan sedih. Sedih itu bukan apa-apa. Yang jaga bagian tiket itu nenek-nenek. Ya, nenek-nenek itu maksud saya udah di atas 50 tahun ya. Yang orang kita kalau di Indonesia 50 tahun itu sudah sakit lutut kan. Udah payah jalan. Yang bawa bis kota, kakek-kakek. Coba. Yang itu yang jadi petugas-petugas di kereta api apa yang cepat di Jepang itu?
Shinkansen ya, itu nggak ada yang muda, setengah baya ke atas. Makanya untuk urusan sakit, rumah sakit, itu ternyata kesulitan mereka. Makanya alumni-alumni kita dari kesehatan itu banyak yang bekerja di sana, Bapak Ibu. Tapi juga bidang-bidang teknologi. Di sana industri sangat tinggi, cepat ya kan. Komputer, industri, transportasi, mobil, ya, kendaraan, sepeda motor di kita ini semuanya kantor pusat itu di Jepang. Ada yang di Kyoto, ada yang di macam. Saya tanya, ibu terbuka teknik, ya, keuangan, manajemen, itu dibutuhkan. Saya mikir sekarang, mukanya udah berubah saya lihat. Pak, kerja ke Jepang ya? Iya. Gak ada urusan di YPK. YPK itu bukan hanya orang Medan. Ketika Anda melamar nanti ke sana, gak ditanya. Tekondi kayaknya, sampai enggak. Sendiaho, enggak. Hah? What kind of your background? Bilang latar belakang ilmu apa? Anda apa? Hah? You have any certificate? Yes. Is your name? Yes. You have score or certificate? Another certificate? Yes. Mulai bingung kan? Mau jawab apa? Bahasa Inggris. Apalagi dia pakai apa? Opo katanya ya kan? Yang kok opo katanya bilang gitu. Begitu Anda jawab bahasa Jepang, oh iya, suruh masuk langsung. Tapi begitu, omoro, ngene lu mas, nggak bisa. Sampai nggak bisa. Mulai. Apa yang mau saya sampaikan? Ruangnya terbuka. Jangan sempat Anda jadi penonton. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Jadi pemenang, jangan jadi pecundang. Maksudnya apa, Pak? Yang masuk nanti ke Kuala Tanjung itu orang dari Vietnam, orang dari Filipina, orang dari India, Bangladesh. Kemungkinannya ada. Kenapa? Kebijakan globalisasi. Salah satu poin kebijakan globalisasi itu apa? Membuka ruang bagi mobilitas penduduk, mobilitas orang. Orangnya siapa? Yang punya kapasitas, yang punya kompetensi. Kompetensi apa? Accountancy. Pasti diterima. Tapi ketika ada kebutuhan persyaratan lain Anda nggak penuhi, sorry, jadilah Anda penonton. Begitu juga, apakah boleh Pak saya bekerja ke India? Boleh. Walaupun 1 juta, 1 miliar sekian orang India jumlah penduduknya. Tapi kalau Anda punya kompetensi, silakan. Ketika diseleksi Anda lolos, monggo. Masuk ke Jepang, monggo. Berapa gajinya? Masya Allah. Ini yang saya tahu yang perawat. Tapi kurang lebih sama katanya, yang teknik juga begitu. Begitu dikontrak dia terima 20 juta. Selesai uang kuliah kan. Kalian naikkan gaji, uang kuliah selama di GPK, mungkin gaji 3 bulan, 4 bulan lah ya. 4 bulan kan 4 kali 2, 80 juta kan. Uang kuliah kita berapa? 6 juta kan Pak? Kali 3 baru 18. Cukup 2 tahun aja 2 bulan gaji. Ini motivasi. Kalau Anda kerja di sini juga, tapi di perusahaan-perusahaan asing, sama juga kurang lebih. Kalau misalnya 20, mungkin 10 gitu. Jadi apa yang mau ingin saya sampaikan adalah kompetensinya sudah ada. Begitu nanti diumumkan IP 3,8 itu kompetensi. Buktinya ada ijazah. Nah, tapi kalau itu ditanya apakah langsung menjadi jaminan itu sukses? Itu belum tentu. Persoalannya di situ. Maka ada yang mengatakan kalau orang dapat ijazah sama sertifikat ijazah dan transkrip itu cuma tiket aja katanya, tiket untuk daftar melamar. Bawa letakkan meja wis dan penuh kan, ya kan? Wis tak catet. Oh, datang tanggal 38 datang kini wawancara ya. Datang wawancara. Udah, ini dimasukkan yang ke meja.
mulailah dia. Karena ini usaha dari Jepang, bahasa Jepang dia. Lengkap kita nggak bisa jawab. Sorry sir, I just can't speak English. Ya? You can discuss in English. Bla 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 bla. Nggak ada lagi. Ijazahnya Oppo, IP-nya Oppo, enggak lagi. Itu dianggap selesai. Nggak ada riwayatmu dulu itu dari mana, nggak akan disoal. Anda punya kompetensi apa? Akuntansi. Nah, pertanyaannya, what kind of skill you have in the accountancy? What kind of experience you have while you study? Jika belajar, Anda punya pengalaman apa? Oh yes sir, I have certificate that I have trained at company blah 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 blah. Okay. And what kind of skill do you have? I have trained it. Welcome, join us. Datang bergabung. Tapi kalau udah gitu-gitu ditanya, nggak ada pak, pengalaman nggak ada. Oke, nggak ada masalah, itu tidak akan menjadi masalah. Sekarang saya tanya Anda, kalau Anda udah berhadapan dengan situasi pekerjaan seperti ini, bagaimana sikap Anda? Bagaimana Anda? Integritas. Bagaimana visi kepemimpinannya ditanya? Leadership. Bagaimana dia menghandle, menangani sebuah persoalan manajerial? Gimana ini kalau ditanya seperti itu? Oh iya pak, di dalam mata kuliah kami ada. Nggak bisa lagi. Nggak lagi. Itu sudah jadi modal yang dianggap bisa Anda gunakan untuk menopang Anda itu sukses. Singkatnya, mengadaptasi bekal ilmu itu dalam dunia. Itu tantangannya. Jadi saya nyampaikan sambutan ini terus pesan ini sama adik-adik. Kesempatannya terbuka. Dunia sekarang bukan satu, bukan kecil, bukan lagi apa, mengecil. Apalagi eranya sekarang ini. Anda nggak susah cari informasi lapangan kerja sekarang, ya kan? Buka aja Google, YouTube. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, bukan hanya kemerdekaan Indonesia sesingkat-singkatnya ya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya Anda akan dapat banyak informasi tentang lowongan kerja. Tapi jangan cuma ditengok itu nanti di Lubuk Pakam atau ke Dulu Masibul. Gak ada. Tapi kalau World Trade Anda buka, untuk itu maka persiapkan mentalnya. Kalau bekal nggak usah lagi karena sudah lulus. Tapi apa yang persiapkan? Mentalnya. Salah satu aspek mental itu apa? Kemampuan komunikasi. Itu pintu gerbangnya. Apa? Bahasa. Jadi kalau bahasanya ini bahasanya sunat, ini sunat muakkad. Sunat yang dikuatkan punya kemampuan bahasa asing. Apa? Bahasa Inggris. Kalau Anda sudah punya, lancar pak, aktif pasif, lagi bisa nulis, tambah lagi, apa lagi tambah, jangan jatuh pak. Ya, apalagi sekarang bahasa yang lain, Cina, bahasa Cina sekarang dengan penduduknya hampir 1,2 miliar itu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk mereka, kebutuhan lapangan kerja yang orang-orang skill juga tinggi. Kita lihat teknologi Cina. Bukan maksud saya mengagung atau apa, tapi fakta. Oh ya, tadi negara-negara Asia tadi yang saya katakan, Jepang, Korea, atau sekalian Timur Tengah. Apa Arab Saudi tiap tahun naik haji, ya? Umroh tiap bulan. Apa susah? Gaji banyak. Ya kan? Sama ketika saya ke Jepang, jumpa sama orang Jepang, orang Indonesia yang kerja di Jepang. Asal Sabtu Minggu weekend makan, ada pengajian, makan. Enak kali lagi saya bilang. Apalagi pak, gaji banyak, semua mudah, semua aman di sana. Maka sambil cerita saya bilang, mana lebih aman pergi ke Jepang daripada pergi ke Badan Sidimpuan? Sidimpuan pening kepala kan, tak berapa banyak lubang yang mau dielakkan ya kan? Pes pula apa lagi kan? Tak ada pula aqua.
Sudah itu tak ada pula lagi ini. Lengkap. Tapi kalau pergi nanti dari Medan terbang ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur terbang ke Narita. 7 jam untuk di atas. Tiba-tiba udah nyampe di atas, kasih susu, kasih Milo, kasih jus, kasih mie, kasih apa aja mau lah. Coba sampai di sana gaji 20 juta. Makanya orang-orang yang kerja di sana itu alumni kita, Pak. Ngirim sama bapak ibunya yang sudah begini ini kan, 5 juta, 6 juta, 7 juta, 6 juta dikirimnya. Bapak ibunya pun jadi hebat, jadi manajer. Kalau lagi ke sawah kan, sawahnya disewakan. Oh, jadi begini, sawah kau sewa di sana. Itulah pengabdian jasa persembahan anak-anak. Jadi bapak ibu biarkan aja adik-adik ini. Kalau nanti aku mau melamar kerja di mana itu? Perusahaan Hyundai di mana? Di Korea. Oh gitu. Bahasa kampungnya keluar. Oh mau. Aman Pak. Aman. Ya. Jangan enggak lah dibawa ke dia aja. Ya enggak apa-apa juga sih. Nanti muter-muter ke tiap bapak aja kan geli jadinya ya kan. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, ini pesan titipan saya kepada dia. Bangun motivasi, jadi orang yang gitu lagi, jangan. Peluang ada. Kita ini ada di Kuala Tanjung, ada di sini pun juga ada industri-industri ini. Anda punya kelebihan apa? Jadi aspek soft skill-nya itu yang justru kadang-kadang jadi masalah dan itu yang harus dibina terus, perempuan. Gitu. Kalau keilmuan rata-rata kalian lulus 3,7, 3,8, gimana milihnya? Kalau hanya IP jadi ukuran kan? Tapi begitu diseleksi dia wawancara itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan ini ada gunanya pesan-pesan saya, nasihat saya kepada adik-adik anak-anak kami. Kalau yang berkesempatan naikkan ambil S1 atau ambil S2, tidak ada masalah. Ya. Terus makin tinggi ilmu biasanya semakin dilihat orang. Uangnya juga semakin. Kemudian kepada kampus, saya kira sudah waktunya ini berubah ya. Demi terus juga itu kan mungkin bisa dikembangkan, diubah, diusulkan untuk jadi. Kalau memang bidang keuangan saja boleh, politeknik keuangan, salah. Digital accounting, sekarang sudah trennya seperti itu. Jenis pekerjaan pun sekarang seiring dengan perubahan hadirnya revolusi digital ini, beda-beda jenis kerjaan sekarang. Ada yang namanya digital accounting, ada yang namanya semacam. Jadi Bapak Ibu silahkan dikaji apa yang mau dikembangkan. Menurut saya sudah waktunya kampus ini bisa berkembang lebih besar dan lebih maju. Inilah sambutan saya kesempatan ini. Mohon maaf ya, sekali lagi selamat kita Bapak Ibu. Ibu hari ini mendapat hadiah istimewa, kesempatan terbaik dari adik ini anak-anaknya. Gak banyak yang bisa begini Bapak Ibu. Kan mau wisuda, kuliah saja pun kadang-kadang susah ya, karena kesempatan, waktu, biaya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu dengan kerja keras 3 tahun mendorong adik-adik ini cari dukungan. Anak kemari keluar, pergi ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, kadang-kadang lupa ini ke barat atau ke timur, penting tanggal 1 ngirim ya kan. Tuh, uang kos, uang makan dan semacamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lihat dan kita ikuti hari ini sesuatu yang jadi berkah lah bagi adik-adik ini dan bagi kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pun mohon maaf tadi ditanya Pak sibuk Pak. Ditanya itu nggak usah ditanya, nggak usah dijawab sebetulnya. Hari ini kami akan mengundang, mohon izin saya sampaikan, ada kampus yang bermasalah, konflik. Saya harus sidang mereka hari ini nanti 1 atau jam setengah 2. Kampus yang juga punya masalah sudah ada yang kali ditutup juga ada. Bapak Ibu dengarlah itu mungkin. Pemerintah sekarang memang mau lagi
setengah-setengah. Kalau dia tidak benar, olahannya nggak benar, suruh pilih mau diurus baik atau ditutup, atau dikasih opsi gabungkan. Makanya ada program-program akselerasi. Setelah ini saya izin, saya langsung duluan pamit untuk kembali kantor. Terima kasih Bapak Ibu. Pilihkan durian untuk Bekasi. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.